Sales.
Yang pertama itu tokoh apa? Kemudian yang kedua ada Kiai Haji Ahmad tokoh. Kemudian Haji Ahmad Safati, ada yang tahu itu tokoh apa? Tidak tahu. Apa Sebal? Iya, benar sekali. Haji Ahmad Safati itu merupakan tokoh al-irsyad. Kemudian yang keempat ada Haji Zamzam. Ada yang tahu itu apa? Tidak tahu. Itu merupakan pendiri Persis Persyarikatan. Ya, yang terakhir adalah Cokroaminoto, yaitu merupakan pendiri SI. Apa itu SI? Syarikat. Betul sekali. Nah, kemudian bagaimana sih tokoh-tokoh tersebut itu menemukan ide-idenya untuk belajar pembaruan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama melalui jalur haji dan mukim. Ya, jadi para tokoh-tokoh tersebut itu ketika zaman dulu itu melakukan haji, ibadah haji, kemudian mereka itu menetap sementara untuk belajar agama Islam, dan kemudian mereka itu setelah kembali ke Indonesia, dia itu menerapkan apa yang telah dipelajari selama di Mekah. Jadi dia itu menggunakan ilmunya, kan ilmunya pasti berkembang ya setelah memukim di Mekah. Kemudian ada jalur publikasi. Jalur publikasi ini merupakan jalur majalah atau jurnal-jurnal, yaitu dengan tokoh-tokoh tersebut itu menerjemahkan jurnal-jurnal, majalah-majalah yang terbit misalnya di Mesir. Jadi mereka itu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk menambah wawasannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada mahasiswa yang menimba ilmu di Timur Tengah. Nah, itulah bagaimana ide-ide pembaruan dari luar bisa masuk ke Indonesia, yaitu dengan 3 jalur tersebut. Nah, kemudian ibu mempunyai kuis. Silahkan anak-anak bawa HP ya. Silahkan diakses. Ini sama ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Bagaimana, apakah ada kesulitan? Sudah selesai? Sudah. Bagaimana hasilnya? Salah satu. Ada yang benar semua? Saya. Jadi kalian perhatikan ya. Oke. Ya, terkait materi yang sudah ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya? Ya, kemudian di sini ibu minta anak-anak apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Oh ya, Mbak Vita, silakan menyimpulkan materi yang dipelajari kita hari ini. Jadi kesimpulan materi hari ini, dengan adanya pembaruan Islam di Indonesia itu dapat membuka dan menumbuhkan sikap nasionalisme bangsa dan membawa pembaruan untuk kemajuan bangsa. Iya, benar sekali. Dengan adanya pembaruan Islam yang ada di Indonesia itu menumbuhkan rasa-rasa nasionalisme kebangsaan dan juga rasa prihatinnya ya terhadap apa yang telah dijajah selama ini. Baik itu dari bidang politik, pendidikan, ekonomi. Ya, oke, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang organisasi Islam di Indonesia. Baik.